Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji siapa namanya? Syukran Ghazali, Sahibul Bait, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya. Bapak Agung, nama panjangnya Setiawan, beserta para tokoh dan pemuka masyarakat, ibu-ibu yang hadir. Insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surga. amin. Pada malam ini alhamdulillah saya bisa hadir di kediaman atau majelis Pak Agung Setiawan ini, yang saya belum pernah ketemu, hanya by phone. Kebetulan saat itu saya sedang ingat saya Jawa Timur, ya, di Gresik atau mana menuju Bangkalan. Pak Marullah itu mantan Sekda DKI menelpon saya, lalu beliau berbicara. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir. Sore tadi 3:30 saya baru tiba dari hulu sungai tengah Kalsel ya. Kalsel. Ya, mestinya besok ke Mandailing Natal, tapi saya lelah dan saya reschedule. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, ya, kumpul dengan Bapak Ibu. Nah, semula saya pikir tidak jadi. Kalau tidak jadi saya tidur. Saya kelelahan, ya. Karena berkeliling hadir ke pelosok-pelosok menyapa warga NU. Ya, saya ini misionaris NU. Apa namanya? Ya, brand ambassadornya NU, terutama di kampung-kampung. NU itu besar, Bu. Ya, di Indonesia ini kurang lebih sekarang 60% dari populasi muslim bukan populasi Indonesia. Dari muslim Indonesia itu 60%-nya mengaku NU. Kalau muslim kan di Indonesia 85% dari penduduk Indonesia, kurang lebih 220-an juta lebih, kan begitu. Nah, 60%-nya itu ngaku NU. Termasuk yang kalau Ramadan gak puas itu ngakunya NU juga. Kalau Jumat dan Jumatan itu ngakunya NU, ya. Waktu ditanya lu Islam lu NU, Muhammadiyah, Persis, apa yang lain? Gue kayaknya NU. Nah, jadi ini umatnya Ki Supra juga. NU itu yang merawat yang begini juga, yang masih senang dangdut koplo itu ngakunya NU juga itu. Ya, tapi nggak masalah. Orang Islam itu kan selama dia bersyahadat namanya Islam. Nah, kenapa mereka ngaku NU? Karena mereka bilang kami nyaman, ya, diaku sebagai warga NU bersama ulama NU. Karena ulama NU itu tidak gampang menghakimi orang dengan kekafiran, bahkan tidak gampang menghakimi orang dengan neraka. Neraka lu, gitu loh. Jadi NU enggak. Dia tahu kalau neraka bukan punya dia. Neraka itu yang punya siapa? Allah. Surga neraka itu rahasia Allah, karena su'ul khotimah dan husnul khotimah itu rahasia Allah. Ada orang nggak pernah sembahyang, begitu sekali-kalinya ngaji diundang Pak Agung senderan mati.
Hati-hati nih udah. Jarang ngaji, jarang sembahyang, sekalinya diundang mati. Langsung masuk surga. Habis. Husnul mati. Dulu Malim Syafi'i Hazami, Kiai besar Jakarta, tahu ya? Itu waktu ngaji ada jamaahnya nyender ngaji mati. Pas yang lain salaman, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia mati. Dia ji atau bang bangun bang mati. Mulai itu pengajian mualim gak ada yang berani nyender. Takut diincer. Diincer sama siapa? Malaikat. Disuratnya kata yang lain itu jangan nyender, kemarin ada yang nyender diincer. Lu kayak gak pakai helm aja diincer polisi. Ya, saudara-saudara, nah yang kayak begini nih, warga NU, saya harus menyapa. Kurang lebih 1 tahun ini, Masya Allah, ya, saya sudah banyak mendatangi daerah-daerah, ya dari mulai pedalaman, ya melelahkan, tapi ya itu barangkali menggembirakan saya. Kalau saya capres udah menang nih, berkeliling ya. Untungnya bukan capres ya. Selalu ngaji di satu daerah ngajak foto selfie, kata saya kalau saya capres menang. Nah, saudara-saudara, nah alhamdulillah malam ini saya tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Agung, bagaimana beliau menjelaskan tentang filosofi Islam itu, yang orang itu bisa menuju jalan Allah seperti menggunakan cara menghitung. Allah itu kalau diumpamakan jalannya itu seperti 10 atau Bogor, maka orang bisa naik tol, bisa naik kereta, bisa naik moda transportasi apapun, judulnya sampai mana namanya? Nah, tapi walaupun semua sampai kepada Allah, dan itu memang betul, ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama NU itu yang memang berdasarkan ajaran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya ingin katakan begini, kalau NU pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah belum tentu NU. Karena banyak orang aku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnahnya bukan NU. Kalau NU pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menarik. Saya pernah mewakili Kiai Ma'ruf Amin Pak Wapres di Belanda tahun 2017 di Vrije University untuk sebuah konferensi yang kurang lebih judulnya International Conference on Islam Nusantara. Ibu-ibu manggut-manggut tahu. Konferensi tentang internasional tentang Islam Nusantara. Waktu itu ramai Islam Nusantara. Banyak orang nolak. Islam aja lu, nggak pakai Nusantara. Ada Islam Arab, kan begitu kan? Islam Afrika, Islam Nusantara, begini. Waktu itu ramai tentang Islam Nusantara. Lalu diadakanlah seminar internasional di Vrije University. Itu adanya di Amsterdam, Bu. Amsterdam itu dari Cengkareng ngulang dikit ngalor. Ngulang ngalor 12 jam. 12 jam. Saya pernah ke sono bareng Kiai Ma'ruf tahun 2018. Tahun berikutnya beliau datang sendiri. Sebelumnya saya datang. Nah, sampai di sana akademisi se-Eropa, termasuk juga mahasiswa kita yang ada yang Islam, ada yang bukan, akademisi datang, pengen tahu Islam Nusantara itu apa. Saya katakan Islam Nusantara innama huwa Islamu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam Nusantara itu
Saya menjelaskan apa yang dijelaskan Pak Kemal karena saya mewakili beliau adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bangsa NU. Artinya ada tambahannya aswajanya NU. Kalau kata orang kampung aswajanya NU. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada NU-nya. Loh kenapa kok pakai NU? Lah iya, karena Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan Muhammadiyah. Ini rahasia jangan ngomong. Itu yang namanya Salafi, Wahabi. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, Bang. Cuma dia Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah. Bahkan ISIS ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya ini. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya NU itu satu. Yang pertama, ya, diajarkan untuk tidak mengkafirkan sesama muslim. Itu yang pertama dulu pokok. Diajarkan tidak mensesatkan sesama muslim, menerakakan sesama muslim. Itu dulu pokoknya. Ini kalau ada yang gampang mensesatkan orang, menerakakan orang, pasti bukan aswaja NU gitu. Ini saya jelasin yang gampang-gampang ini ya, Bu ya. Hidup udah susah, dijelasin yang susah kan buat ya nggak Bu ya. Kita ngaji itu yang gampang-gampang aja. Gak usah pakai yang sasi. Itu mah adanya di kampus. Ya, potongan begini kita pakai mobilisasi, transmisi, tahu juga terasi. Betul ya Bu ya? Kita pakai wacana, narasi, wah susah itu Bu. Ya. Burasi jadi terasi, ya. Akulturasi jadi terasi. Akulturasi tahu nggak Bu? Nggak tahu ya, tahu itu terasi. Akulturasi percampuran. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu satu yang paling prinsip nomor satu, tidak gampang atau tidak diajarkan mengkafirkan dan menerakakan sesama. Lebih banyak pada husnudzon, berbaik sangka. Kenapa ya? Karena yang diikuti adalah Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, tauhidnya Asy'ari. Kalau di kampus dia teologinya Asy'ari. Teologi kan susah lagi ya. Orang kampung taunya tauhid gitu aja ya. Ajaran tauhidnya ngikutin Imam Asy'ari. Di kampung itu cirinya tauhidnya Imam Asy'ari apa? Sifat 20. Allah wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi yaquhu binafsihi wahdaniyah qudrat. Selanjutnya apa kan? Itu sifat-sifat yang kita diajari. Tapi pada prinsip tidak mengkafirkan sesama muslim. Ya, orang itu semuanya sama. Mau menuju angka 10 kan tadi gitu kan. Mau 4 tambah 6 mau ke 10 juga. 2 tambah berapa? 8 mau ke 10 juga. 5 tambah 5 mau ke 10 juga. Karena ini sama-sama mau ke 10, gak usah kau menyalahkan. Kata Imam Asy'ari dalam ungkapan yang terkenal kepada muridnya yang bernama Imam Zahir As-Sarkhasi, dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Saat Imam Asy'ari sakit menjelang wafat, muridnya Sarkhasi dipanggil, "Ishhad alayya ya Zahir." Zahir sini.
saksikan omongan saya. Kalau kata orang Betawi, lu dengerin omongan gua. Gitu, kalau kata orang Betawi, lu dengerin omongan gua. Enak begitu ya. Ya. Asal jangan yang kasar, orang Betawi kadang-kadang kasar, muka comoran kayak begitu lah. Jadi jelek juga ya. Nah, lu dengerin omongan gua. Kalau kata orang Betawi, kata gurunya, Ishhad alayya ya Zahir anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saya tidak akan mengkafirkan siapapun sesama muslim selama kiblatnya sama, sembahyangnya sama, tujuannya sama. Li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahid, karena semuanya itu mengarah pada Tuhan yang sama. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, baca syahadat selesai. Maka saya kalau ada orang di syahadat, dia mau sholat begini, tapi lurus. Tahiyat ada yang diem, model kita rata-rata diem ya. Dia begini kan yang atas bawah, dia goyang-goyang begini. Ya, biarin aja. Gak usah diributin. Ada orang ribut bab tahiyat, orang pidato. Saudara-saudara, kalau ada orang sembahyang di sebelah Anda goyang-goyang, tak kapan itu tangannya. Ada yang satu ngeributin goyang orang, yang satu ngeributin orang yang bisa salaman, bisa sholat. Apa? Salaman atau ngelak muka. Ceritanya yang satu sholat goyang, sebelahnya ngeliatin, dan sebelahnya yang gak goyang ngeliatin asal salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Diusap muka. Kata yang goyang, Pak mohon maaf, saya perhatiin Bapak salam bisalam usap muka. Itu ada hadisnya enggak? Begitu kata dia. Tanya ada hadisnya apa enggak? Waduh, saya minta maaf, saya nggak tahu ada hadisnya apa enggak. Lah terus kalau nggak ada hadisnya kenapa ngusap muka? Lah saya mah ngusap muka bukan masalah ada hadis atau nggak ada hadis. Lah terus saya ngusap muka pusing liatin tangan situ goyang mulu. Ada yang ngajinya gak usah malam-malam udah cukup ya. Pusing. Jadi goyang-goyang itu. Nah ini dua-duanya salah. Yang pertama, kenapa lagi orang sembahyang sebelahnya goyang lu lihat ini pusing. Ya, biarin aja di sembahyang goyang, lu diem aja lurus. Ngadep ke tempat sujud. Kalau mau ngadep lurus, ngadep ke sebelah, ya pusing lah berarti tangan orang goyang. Lihat tangannya goyang, salah lagi dia tanya kenapa usap muka, mana hadisnya lah. Kalau usap muka itu saya mau tanya, dia begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.